Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D kelas Ekonomi Mikro 1 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Teori Konsumsi Hipotesis Pendapatan Relatif. Di sini saya Nurul Hidayanti, NIM 1027 akan menjelaskan terkait dengan teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif. Teori ini dikemukakan oleh James Temple Dusenberry. Ia adalah seorang ekonom Amerika yang membuat sumbangan penting bagi analisis pendapatan dan kesempatan kerja Keynesian dengan buku yang ia terbitkan di tahun 1949 dengan judul Income, Saving, and Theory of Consumer Behavior. Di sini Dusenberry menolak dua asumsi dasar yang telah dikemukakan Simon Key, yaitu asumsi yang pertama adalah setiap konsumsi keluarga merupakan keinginan sendiri, bukan akibat pengaruh dari lingkungannya. Di sini James menolak karena selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependent. Artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Pengeluaran konsumsi adalah irreversible, artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Dan asumsi kedua adalah konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan tahun itu dan tidak dipengaruhi pendapatan tahun sebelumnya. James juga menolak karena menurutnya pengeluaran konsumsi suatu masyarakat itu ditentukan oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. James Dusenberry sendiri juga mengemukakan pendapatnya bahwa apabila pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk kegiatan konsumsi. Namun, untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka terpaksa harus mengurangi kegiatan savingnya. Dusenberry mengemukakan pendapatnya bahwa apabila pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka terpaksa mengurangi saving. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan konsumsi adalah yaitu yang pertama distribusi pendapatan nasional, yang kedua banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat liquid, dan yang ketiga banyak barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rizda Dwi Wahyu Ardana Supriyadi, NIM 1005. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang pertama adalah tingkat pendapatan dan kekayaan. Perilaku konsumsi secara psikologis memang berhubungan dengan tingkat pendapatan. Apabila pendapatan konsumen tinggi, maka konsumsinya juga tinggi. Karena ini berhubungan dengan pemenuhan kepuasan yang tidak terbatas. Dan juga sebaliknya, apabila pendapatan seseorang rendah, maka konsumsinya juga relatif rendah karena berhubungan dengan keinginan bertahan hidup. Selain pendapatan, tingkat kekayaan seseorang juga berpengaruh dengan tingkat konsumsi. Kekayaan bisa saja didapatkan dari besarnya tabungan masa lalu, harta warisan, atau yang sebagainya. Dengan tingkat kekayaan tertentu, maka meskipun pendapatan aktualnya menurun dari periode sebelumnya, bisa saja tingkat konsumsinya sama dengan konsumsi sebelumnya, atau bahkan mungkin tingkat konsumsinya lebih besar daripada yang sebelumnya. Yang kedua adalah tingkat suku bunga dan spekulasi. Pada saat suku bunga tinggi, konsumsi masyarakat berkurang meskipun pendapatannya tetap. Akan tetapi, ketika suku bunga turun, maka masyarakat akan lebih condong untuk menggunakan semua uangnya untuk konsumsi, sehingga hampir tidak ada yang digunakan untuk tabungan. Selain suku bunga, tingkat spekulasi masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Masyarakat bisa saja mengurangi konsumsinya karena berharap hasil yang lebih besar dari uang yang dikeluarkan untuk bergelut di pasar saham atau obligasi dengan harapan akan bisa mendapatkan konsumsi yang lebih besar apabila spekulasinya membuahkan hasil. Yang ketiga adalah sikap hemat. Sudah terjadi paradoks antara sikap hemat dengan peningkatan kapasitas produksi nasional. Di satu sisi, untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, maka konsumsi harus ditingkatkan. Namun, di sisi lain, untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri agar investasi dapat berjalan dengan mudah, dengan relatif murah, serta aman, maka tabungan masyarakat perlu ditingkatkan. Yang keempat adalah budaya gaya hidup demonstration effect.
Gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh konsumsi tetangganya, rekan kerja, artis, atau bahkan mengikuti budaya barat, menjadikan konsumsi masyarakat berpengaruh. Konsumsi untuk produk-produk yang sebenarnya belum begitu dibutuhkan, tetapi karena gengsi atau mengikuti arus budaya barat, masyarakat akan memutuskan untuk mengkonsumsinya. Yang kelima adalah keadaan perekonomian atau harapan masyarakat. Pada saat kondisi perekonomian stabil, tingkat konsumsi masyarakat juga cenderung akan stabil. Namun, ketika kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, biasanya tabungan masyarakat akan cenderung rendah dan konsumsi menjadi tinggi karena kurangnya kepercayaan pada lembaga perbankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu konsumsi. Yang dimana di sini ada 3 faktor. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Lutfi Ardianto, NIM 1608 1010 1183. Dan faktor di sini terdiri di antaranya ialah yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor demografi, dan yang ketiga itu faktor non-ekonomi. Dan faktor ekonomi sendiri terdiri dari fisik aset, yang dimana fisik aset ini digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Terus yang kedua pendapatan RT, yang ketiga kekayaan pendapatan RT di sini yaitu rumah tangga, yang ketiga kekayaan RT yaitu rumah tangga. Terus yang keempat, konsumsi juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, dan juga ada kebijakan pemerintah. Terus yang terakhir perkiraan masa depan, yang dimana perkiraan masa depan ini memperkirakan pada masa yang akan datang jumlah konsumsi yang akan digunakan atau yang akan dinikmati gitu. Terus yang kedua faktor demografi. Faktor demografi di sini terdiri jumlah penduduk. Itu semakin banyak jumlah penduduk, mungkin semakin besar tingkat konsumsi yang akan digunakan atau diperoleh. Yang kedua komposisi penduduk, yang dimana komposisi penduduk di sini terdiri dari usia produktif, tingkat pendidikan, yang ketiga tinggal di perkotaan atau pedesaan. Tingkat pendidikan di sini yaitu mungkin jika memiliki pendidikan semakin tinggi, artinya derajatnya itu lebih antara SMP, SMA sama S1, maka dengan pendidikan lebih tinggi masyarakat akan mudah untuk mencari pekerjaan. Artinya dengan dari pekerjaan itu masyarakat mendapatkan upah, yang dimana upah tersebut nantinya akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu untuk dikonsumsi. Yang ketiga tingkat di perkotaan atau pedesaan. Terus faktor yang ketiga yaitu faktor non-ekonomi, yang dimana di dalam faktor non-ekonomi ini terdapat sosial budaya. Yang sosial budaya di sini ada suatu kebiasaan, etika, dan tata nilai. Mungkin dalam sosial budaya ini terdapat kebiasaan yang dimana masyarakat sudah terbiasa melakukan atau mengkonsumsi yang sehari-harinya itu. Mungkin sudah dalam tingkat keterbiasaan itu. Terus yang selanjutnya pasar tradisional, yang dimana atau supermarket, yang dimana pasar tradisional ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, karena di pasar tersebut banyak barang-barang yang mudah untuk didapatkan oleh masyarakat.
Yang kedua, fast food. Fast food di sini mungkin siap saji, seperti makanan siap saji gitu. Artinya masyarakat di sini tidak perlu memasak, hanya mungkin bisa menggunakan jasa ojek online untuk memesan masakan yang sudah siap saji itu. Terus yang ketiga, penampilan. Karena sekarang sudah zaman modern, mungkin kebanyakan masyarakat sudah mengikuti penampilan dari yang kebarat-baratan gitulah istilahnya, seperti kayak gaya rambut, terus penampilan baju gitu. Itu juga mempengaruhi suatu konsumsi di masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Desi Dwi Rahmadani, NIM 1097, akan menjelaskan teori konsumsi jangka panjang dan jangka pendek pada hipotesis pendapatan relatif. Dalam jangka panjang, konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat sekitarnya. Akibatnya, dalam jangka panjang, kenaikan penghasilan masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengubah distribusi penghasilan. Dalam jangka panjang, konsumsi berubah secara proporsional dengan pendapatan. Sedangkan pada jangka pendek, besarnya konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya penghasilan tertinggi yang pernah diperoleh. Proporsi kenaikan pengeluaran konsumsi pada saat penghasilan naik lebih besar nilainya dibandingkan proporsi penurunan konsumsi pada saat penghasilan turun. Akan tetapi, dalam jangka pendek, konsumsi berubah dalam proporsi yang lebih kecil dari perubahan pendapatan. Saya, Desi Dwi Rahmadani, NIM 1097, akan menjelaskan rumus teori konsumsi pendapatan relatif. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Dusenberry dengan mengumpulkan data konsumsi dan pendapatan disposable, fungsi konsumsi yang dibentuk oleh Dusenberry adalah sebagai berikut. C sama dengan CO minus CEO tutup kurung YT. Keterangan YT pendapatan disposable selama tahun T. IO pendapatan paling tinggi yang pernah diperoleh 1 tahun sebelumnya. Dari hasil penelitiannya, Dusenberry membuat kesimpulan 1. Konsumsi seseorang akan tergantung dari penghasilan saat ini dan penghasilan tertinggi tahun sebelumnya. Raj Effect. 2. Perilaku konsumsi seseorang akan tergantung pula dengan perilaku konsumsi lingkungannya. Demonstration Effect. Perkenalkan, nama saya Kesha Irina Saputro, NIM 190810101099. Menurut James Dusenberry, pengeluaran konsumsi rumah tangga atau individu bukanlah fungsi dari pendapatan absolut, melainkan fungsi dari posisi relatif individu dalam pembagian pendapatan di masyarakat. Dalam teorinya, James Dusenberry menggunakan 2 asumsi. Yang pertama, sifat saling ketergantungan atau interdependent, yang berarti pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitar atau lingkungannya. Misalnya seseorang yang kemampuan pengeluaran konsumsinya rendah, tetapi tinggal di lingkungan masyarakat dengan pengeluaran konsumsi yang tinggi, secara otomatis orang tersebut akan berusaha untuk mengikuti pola konsumsi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, tidak berubah atau irreversibility, yang berarti pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilannya mengalami penurunan. Misalnya, pengeluaran konsumsi individu akan naik secara otomatis pada saat pendapatannya meningkat, dan sebaliknya konsumsi individu akan menurun pada saat pendapatannya menurun. Selanjutnya saya sendiri, Deku Arif Alfarisi, akan menjelaskan tentang kurva pengeluaran konsumsi dengan pendapatan relatif.
kurva konsumsi James Dusenberry dengan model konsumsi pendapatan relatif. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kurva tersebut dengan keterangan CL menunjukkan fungsi konsumsi jangka panjang apabila penghasilan sebesar OY2 besarnya pengeluaran konsumsi sebesar EY2 pada fungsi konsumsi jangka panjang CL. Apabila penghasilan meningkat dari OY2 menjadi OY0, maka fungsi pun meningkat ke titik B di fungsi konsumsi jangka panjang. Tetapi apabila penghasilan menurun dari OY0 menjadi OY2, maka konsumsi tidak akan turun ke titik E di kurva konsumsi jangka panjang, tetapi turun ke titik A pada fungsi konsumsi jangka pendek C1. Saat terjadi penurunan penghasilan, pola konsumsi tidak mudah turun secara drastis. Penurunan ini menyebabkan pengeluaran konsumsi turun perlahan dari rumah tangga tersebut mengurangi tabungannya untuk menunjang pola konsumsi yang lama. Apabila kemudian penghasilan naik lagi dari OY2 ke OY0, pengeluaran konsumsi juga tidak akan naik secara drastis, tetapi secara perlahan-lahan. Ini karena rumah tangga tersebut ingin mengembalikan tabungan yang berkurang saat penghasilan turun kembali ke tingkat tabungan semula. Setelah penghasilan Y0 tercapai, tabungan sudah mencapai tingkat semula, sehingga jika terjadi kenaikan penghasilan dari OY0 ke OY1, maka pengeluaran konsumsi akan naik secara drastis dari B ke D. Seterusnya, apabila penghasilan tersebut turun kembali ke Y0, maka pengeluaran konsumsi tidak kembali ke titik B, akan tetapi ke titik F pada fungsi konsumsi jangka pendek C2 yang lebih tinggi dari fungsi konsumsi jangka pendek C1. Inilah yang disebut reset effect, oleh karena penurunan ekonomi akan menyebabkan pengeluaran konsumsi turun sepanjang kurva konsumsi jangka pendek tidak pada fungsi konsumsi jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.